Halo, selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Pada video kali ini, kita akan membahas cerita tentang Abu Nawas. Judulnya adalah Abu Nawas dan Gajah yang Bisa Mengerti Bahasa Manusia. Nonton video ini sampai akhir ya, karena di akhir cerita kita akan menjelaskan pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita ini. Abu Nawas dan Gajah yang Bisa Mengerti Bahasa Manusia. Pada hari yang teduh, sore itu, Abu Nawas membuang kejenuhan dengan jalan-jalan keliling kampung. Di sebuah tanah lapang, di suatu desa yang cukup padat penduduk, Abu Nawas melihat orang-orang berkerumun. Terdengar tawa mereka, ada tontonan menarik kayaknya, pikir Abu Nawas melangkahkan kakinya ke arah kerumunan itu. Ada apa ini? Tanya Abu Nawas kepada salah seorang lelaki di antara kerumunan itu. Ada pertunjukan gajah, jawabnya. Pertunjukan macam apa? Tanya Abu Nawas penasaran. Gajah ajaib, dia bisa mengerti bahasa manusia, tutur lelaki itu. Uniknya lagi, gajah itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja, terangnya. Benar saja, di tengah kerumunan tampak seekor gajah. Pertunjukan ini menarik karena pemilik mamalia besar dari famili Elephantidae dan ordo Proboscidea ini menawarkan hadiah yang menggiurkan bagi siapa saja yang sanggup membuat kepala gajah itu mengangguk-angguk. Abu Nawas melihat dengan cermat kelakuan gajah itu. Kalau tidak menggeleng-geleng kepalanya, binatang raksasa dengan belalai panjangnya itu diam 1000 bahasa. Ayo, yang bisa membuat gajah ini mengangguk-angguk dapat hadiah, ujar sang pemilik menantang siapa saja. Tergiur dengan hadiah besar, banyak di antara para penonton mencoba maju satu persatu untuk menaklukkan gajah tersebut. Mereka berusaha dengan berbagai macam cara untuk membuat gajah itu mengangguk-angguk, tetapi gagal. Abu Nawas tidak mau ketinggalan. Ia maju ke tengah gelanggang mencoba menaklukkan gajah ajaib itu. Setelah berhadapan dengan gajah, Abu Nawas bertanya, "Tahukah kau siapa aku?" Gajah itu menggeleng. "Apakah kau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi. Lagi-lagi gajah itu menggeleng. "Apakah kau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing. Gajah itu diam, sepertinya ragu untuk menggeleng. "Bila kau tetap diam, akan aku laporkan kamu kepada tuanmu bahwa kau tidak takut kepada dia," gertak Abu Nawas. Akhirnya gajah itu terpaksa mengangguk-angguk. Seluruh pengunjung terperangah dan kagum. Abu Nawas berhasil membuat gajah itu mengangguk-angguk. Ia pun memenangkan hadiah besar. Sore itu, Abu Nawas menang. Pertunjukan pun bubar disertai rasa dongkol pemilik gajah. Si pemilik gajah itu malu bukan kepalang. Ia bertekad akan menebus kekalahannya itu pada kali lain. Selanjutnya, si pemilik gajah melatih binatang piaraannya itu lebih keras lagi. Ia mengancam akan menghukum berat gajahnya bila sampai bisa dipancing penonton mengangguk-angguk, terutama oleh Abu Nawas. Tidak peduli apapun pertanyaan yang diajukan, wajib menggeleng. Begitupun sebaliknya, jika tuannya memerintahkan gajah itu untuk tidak pernah menggeleng-gelengkan kepalanya, maka gajah itu tidak boleh menggeleng-gelengkan kepalanya, apapun pertanyaannya. Saat hari balas dendam itu pun tiba, kini para penonton yang ingin mencoba harus sanggup membuat gajah itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti hari sebelumnya, para penonton tidak sanggup memaksa gajah itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Abu Nawas yang datang belakangan akhirnya mencoba juga. Si cerdik ini maju ke tengah gelanggang. Ia mengulang pertanyaan yang sama. "Tahukah kau siapa aku?" Gajah itu mengangguk. "Apakah kau tidak takut kepadaku?" Gajah itu tetap mengangguk. "Apakah kau tidak takut kepada tuanmu?" pancing Abu Nawas. Gajah itu tetap mengangguk karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada Abu Nawas. Akhirnya, Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsem panas. "Tahukah kau apa guna balsem ini?" Gajah itu tetap mengangguk. "Baiklah, bolehkah kugosok selangkanganmu dengan balsem?" Gajah itu mengangguk. Lalu, Abu Nawas menggosok selangkangan binatang itu. Tentu saja binatang ini merasa agak kepanasan dan mulai panik. Kemudian, Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan itu juga berisi balsem. "Maukah kau bila balsem ini kuhabiskan untuk menggosok selangkanganmu?" ancam Abu Nawas. Gajah itu mulai ketakutan. Rupanya ia lupa didikan tuannya, sehingga ia terpaksa menggeleng-gelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini adalah jangan menyakiti binatang. Jika memiliki hewan peliharaan, janganlah sekali-kali dengan sengaja melukai atau merusak anggota tubuhnya. Lebih-lebih pada bagian wajahnya.
Kendatipun itu dilakukan dengan dalih untuk memberi tanda pada hewan itu. Sebab dalam Islam, perbuatan melukai hewan sangat dilarang dan pelakunya telah melakukan dosa. Semisal seorang pemilik kuda untuk menandai kudanya, maka dia melukai wajah kuda tersebut dengan menempelkan besi panas, sehingga terdapat tanda atau cap wajah kuda tersebut. Maka hal itu dilarang dalam Islam. Untuk memberi tanda pada hewan, sebaiknya menggunakan benda-benda lain yang tidak menyakiti hewan. Misalnya, dengan memberikan kalung, tali, dan lain sebagainya. Setiap makhluk yang ada di bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan agar jangan menyakiti satu sama lain, termasuk binatang. Islam menganjurkan kepada seluruh manusia untuk saling mengasihi dan juga menyayangi. Di dalam Islam, kita dilarang menyakiti hewan. Berikut hadis riwayat Abu Hurairah yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, ada seorang nabi yang berteduh di bawah pohon, kemudian digigit semut. Dia memerintahkan untuk mengeluarkan semut dan membakar sarang semut itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan nabi tersebut, apakah hanya karena seekor semut yang menggigitmu lalu kamu membakar semuanya? Hadis riwayat Bukhari. Semut juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki hak untuk hidup. Begitu juga dengan binatang yang lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia untuk menyakitinya. Dalam hadis lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga melaknat orang-orang yang menjadikan binatang sebagai sasaran untuk memanah dan juga menembak. Hal ini menunjukkan kasih sayang seorang muslim tidak hanya sebatas kepada manusia saja, melainkan juga kepada seluruh makhluk. Walaupun beberapa hewan ada yang diperbolehkan untuk disembelih, Islam juga mewajibkan kita untuk menyembelih hewan sesuai dengan aturan syariat. Dalam urusan penyembelihan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atau berbuat baik atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, hendaklah berlaku ihsan di dalam pembunuhan. Dan apabila kalian menyembelih, hendaklah berlaku baik di dalam penyembelihan. Dan hendaklah salah seorang kamu menyenangkan sembelihannya. Dan hendaklah ia mempertajam mata pisaunya. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu dia alasan mengapa kita dilarang menyakiti hewan, bahkan seekor semut sekalipun. Demikian video ini, semoga bermanfaat ya.